wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini ada informasi menarik sekali ya dari Al-Ma'haduddini Al-Anwar, Pondok Pesantren Agama Islam di Al-Anwar. Ini di Serang ya, yang didirikan oleh Mbah Mun ya. Gurunya Gus Rumail, yang kata Kiai Haji Imaduddin, Mbah Mun tidak mengisbat nasab Alawi. Ya, mari kita baca ya. Dan terserah Anda lebih percaya Kiai Haji Imaduddin atau lebih percaya ini lembaga resminya ini ya. Ta'zim nasab Bani Alawi. Ta'zim nasab Bani Alawi berdasar pada penelitian mendalam oleh Lajnah Tarbiyah. Jadi ingat ya, ini juga sudah meneliti. Bukan husnudzon begitu aja ya, tapi juga peneliti ya. Dan yang meneliti adalah memang bagiannya ya. Lajnah Tarbiyah wa Tazkif Pondok Pesantren Al-Anwar dihimbau dengan sangat bagi seluruh santri, alumni maupun muhibbin. Ya kalau kalian gak masuk kepada ini ya silahkan. Ini santri, alumni, dan muhibbin. Muhibbin itu partisipan ya. Untuk tidak turut serta dalam upaya menyebarkan keraguan-raguan ya. Menyebarkan keraguan-raguan aja sudah dilarang di sini. Apalagi membatalkan ya. Akan kesahihan nasab Bani Alawi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Perhatikan alasannya, tidak jauh-jauh dari yang sering kita bicarakan ya. Hal tersebut setidaknya pada 6 alasan utama. 1. Tidak ada bukti satupun ulama yang mensyaratkan bukti sezaman untuk ketetapan nasab seseorang. Jadi ketika sejak lama saya selalu bilang, mana bukti bahwa ada ulama yang mensyaratkan kitab sezaman? Memang tidak akan pernah ada. Dan sekarang baru dikonfirmasi oleh pesantren sebesar Sarang ya. Ya kalau kamu tidak kenal pesantren ya mungkin tidak berarti apa-apa ini. Tapi orang yang kenal pesantren, orang yang kenal Mbah Mun ya mesti ini ada artinya gitu ya. Jadi ini sudah menjadi fatwa resmi ya. 1. Persyaratan bukti sezaman hanya berdasar keangkuhan pribadi tanpa dasar metodologis yang real. Adapun penelitian ilmiah terhadap bukti-bukti sezaman sangat perlu untuk didukung dan diapresiasi sebagai penguat ketetapan nasab Bani Alawi. Jadi hanya penguat saja, bukan penentu. Artinya sekunder, bukan primer. Gitu ya. Jadi masih diapresiasi, tetapi jangan lalu egois menjadikan itu sebagai syarat. Yang kedua, melanjutkan manhaj taslim dan percaya pada ulama. Taslim itu adalah kita berserah atau sepakat menerima ya. Cukuplah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini yang sering saya bacakan ya. Imam Al-Janadi, Imam Al-Hikrit, Sayyid As-Samarqandi, Imam As-Sakhawi, Sayyid Bakri Syato, serta Sayyid Muhammad Az-Zabidi yang secara sarih mengakui keabsahan nasab Bani Alawi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak sepantasnya kita mendahulukan keangkuhan dengan memilih untuk tidak mempercayai catatan para ulama tersebut hanya berdasar syarat yang dibuat-buat sebagaimana poin pertama. Ditambah lagi penghormatan kepada habaib Bani Alawi telah dicontohkan oleh ulama-ulama aswaja kita terdahulu seperti Syekh Yusuf An-Nabhan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Khalil Bangkalan, Hatul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hasan Genggong dan lain sebagainya. Gus Sani itu alumni Kiai Hasan Genggong ya. Jadi agak-agak aneh kalau sekelas Gus Sani itu tidak percaya, dan pada konten terakhir sudah menyatakan mari kita dukung ulama pribumi yang percaya kepada Mbah Alawi itu ya. Nomor 3, meyakini bahwa tidak disebut bukan berarti menafikan. Beberapa tulisan kuno yang tidak menyebutkan ya, nama-nama leluhur Bani Alawi sebagai keturunan baginda Nabi SAW tidak bisa diartikan menafikan kesahihan nasab mereka. Adamu dzikri syai'i la yadullu ala adami wuku'ihi. Tidak disebut bukan berarti tidak ada ya. Ada juga zikrul adadi la yunfi az-zaidah. Walaupun sudah disebut jumlahnya tidak berarti menafikan apabila ada tambahan. Tidak pernah ada satupun bukti kalangan keluarga Bani Alawi yang dinafikan nasab mereka. Tidak ada satupun dari kalangan Bani Bisri dan Bani Jadid yang dinafikan kesahihan Sayyid Alwi sebagai putra Ubaidillah. Begitu pula tidak ada satupun kalangan Bani Ahdal maupun Bani Kudaim atau Ruqaim sebagai kerabat jauh Ahmad Al-Muhajir yang menafikan kesahihan nasab Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah. Begitu ya. Nomor 4, meneladani sikap masyayikh dan ulama terdahulu ya. Jadi yang pertama taslim itu secara keilmuan ya. Artinya kita sepakat dengan pendapatnya. Yang kedua meneladani ya. Bukan hanya pendapatnya tapi sikapnya dan sebagainya.
Sudah merupakan hal yang maklum secara pasti bahwa Syekhuna Maimun Zubair dan seluruh masyarakat Al-Anwar, masyayikh ya, Al-Anwar menjunjung tinggi rasa hormat dan takzim kepada kalangan Sadah Bani Alawi. Sudah sepantasnya sebagai santri harus mengikuti jejak dan teladan dari para guru demi keberkahan ilmu. Sikap-sikap yang menyebarkan keraguan dan kesahihan nasab Bani Alawi jelas sangat mengecewakan dan jauh berbeda dengan manhaj Masyayikh sarang, terutama Syekh Maimun Zubair. Ini yang kata Kiai Haji Madudin tidak mengisbat itu. Nomor 5, meragukan nasab Bani Alawi adalah sikap yang su'ul adab. Sebagai pribadi didikan pesantren, sudah sepantasnya kita mendahulukan adab dan akhlak yang baik. Menyebar keraguan tentang nasab Bani Alawi adalah tindakan yang mencerminkan su'ul adab kepada banyak tokoh besar dari alim dan alim di kalangan Bani Alawi seperti Sayyid Abdullah Al-Haddad, Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah bin Al-Segaf, penulis kitab Al-Istizadah min Akhbari Sadah, Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur, penulis buku Mustarsyidin, Sayyid Ubaidillah Bafaqih, Sayyid Ali bin Abi Bakar Syakran, Sayyid Abu Bakar Al-Idrus, Habib Ali bin Husain Al-Atos Bungur, Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Soleh Tanggul, dan masih banyak lagi. Nomor 6, tidak terjebak dalam upaya-upaya politis di balik isu ini. Patut adanya kewaspadaan bahwa gerakan menyebar keraguan terhadap para habib dapat ditunggangi kekuatan-kekuatan politik tertentu. Seluruh santri Al-Anwar 1 wajib untuk menghindari dari keterlibatan upaya-upaya tersebut agar tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis yang menunggangi upaya-upaya ini. Di luar daripada itu, sangat dianjurkan bagi seluruh elemen untuk membaca Rotibul Haddad, diniatkan untuk menjaga diri, menjaga pesantren-pesantren ataupun menjaga negeri kita, lebih-lebih menjaga saudara kita di Palestina. Rotib Al-Haddad merupakan kumpulan aurat karya Sayyid Abdullah Al-Haddad, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali wirid yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW dan bersesuaian dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu adalah kalimat al-khairu wasyarru bimasyiatillah. Demikian pernyataan ini kami buat untuk menjadi perhatian para santri, alumni, dan muhibbin Pondok Pesantren Al-Anwar 1. Diharapkan bagi semua pihak untuk mengamalkannya dengan sepenuh hati sebagai bukti bakti terhadap manhaj dan uswah dari masyayikh. Jadi begitu ya. Mari kita berpikirnya sederhana sajalah. Ini sudah sekelas pesantren sebesar Al-Anwar ya. Mungkin nanti akan ada lagi pesantren yang lain. Dan semoga bagi orang-orang yang berpikir ini menjadi satu asupan informasi yang bermanfaat. Saya tidak perlu menambah-nambahi, sudah cukup seperti itu. Tidak ada yang bertentangan dengan yang sering saya bicarakan. Allahumma hadina hadasabil.